yaitu wilayah leher. Ya, dari ujung kepala sekarang sampai ke leher. Semua penyakit yang ada di leher, apapun penyakit yang ada di leher, baik itu radang tenggorokan, baik itu gondokan, baik itu tiroid, baik itu kanker kelenjar getah bening, apapun penyakit yang ada di leher. Lihatlah, tadi di awal materi, leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Leher disebutnya wilayah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah simbol anak yang soleh. Saking solehnya, ia rela disembelih oleh bapaknya, oleh Nabi Ibrahim. Ini saking taatnya kepada orang tua dan taatnya kepada Allah, ia rela melakukan segalanya. Dan apa penyebab penyakit yang ada di leher? Ingat, batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan dari orang tua. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Segala penyakit yang ada di leher itu dikarenakan karena adanya kesalahan kita, sifat perilaku, perbuatan, dan ucapan kita yang menyakiti hati orang tua, yang menyakiti orang tua kita sendiri, yang menyakiti anak kita sendiri. Ya, kalau kita bicara menyakiti orang tua, kita udah paham semuanya, karena kita udah pernah semuanya. Ya, sifat kita, perilaku kita, perbuatan kita yang mengecewakan orang tua, kita udah pernah semuanya. Satu hal yang sering dilalaikan, ternyata ada sifat, perilaku, perbuatan, ucapan yang menyakiti hati anak. Dan itu bisa menjadi penyakit-penyakit yang ada di leher. Yang seperti apa? Membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu menyakiti hati anak dan itu bisa menjadi penyakit leher. Makanya anak tuh kayak dia, anaknya baik, anaknya rajin, anaknya soleh. Anak kita dibanding-bandingkan dengan anak orang lain, itu bisa menjadi penyakit yang ada di leher. Baik leher kita maupun leher anak kita. Ya, itu penyebabnya. Kemudian ada lagi, ketika berkata-kata buruk, dasar anak rewel, dasar anak nakal, dasar anak kurang ajar, dan lain sebagainya. Itu pun akan bisa menjadi penyakit-penyakit leher kita. Yang paling bahayanya lagi, bila mana ucapan itu, perilaku itu, perbuatan itu, keburukan itu kita lakukan untuk Allah, itu lebih bahaya lagi. Ketika ia berjuang sepenuh hati, namun pada akhirnya kenyataan tidak seindah harapan, bahkan mimpinya bisa jadi bumerang. Ia tidak terima dengan keadaannya saat itu. Ia sudah merasa berjuang, sudah merasa berdoa, sudah merasa ikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasilnya tidak sesuai kenyataan, menganggap Allah tidak adil, mencela Allah, berkata-kata buruk kepada Allah. Hati-hati, itulah penyebab kelenjar getah bening. Ya, jadi segala penyakit yang ada di leher itu dikarenakan karena adanya sifat, perilaku, perbuatan, ucapan kita yang menyakiti orang tua, menyakiti anak, dan yang paling bahayanya lagi kepada Allah. Adanya kelenjar getah bening, adanya kanker tumor yang ada di wilayah leher, itu dikarenakan kenapa? Ada bahasa umpatan kita kepada Allah. Udah sholat juga gini-gini aja, hati-hati. Saya juga udah sodako, gini-gini aja hidup saya. Hati-hati. Jika tidak ingin terjadi penyakit kelenjar getah bening, jika tidak ingin terjadi penyakit tiroid, jangan sekali-kali mengeluh kepada Allah, apalagi mengumpat kepada Allah. Mengeluh di sini mengeluh yang mengumpat ya teman-teman ya. Mana katanya ada Allah, saya udah doa, saya udah berjuang, tapi gini-gini aja ternyata buktinya saya gagal, saya nggak percaya sama Allah. Kalau memang Allah sayang sama saya, ngapain Allah uji saya sampai sedemikian rupa? Hati-hati, muncullah penyakit-penyakit yang ada pada leher. Ya teman-teman.